Shalom anak-anak. Oke. Nah, sebelum kita memulai devosi kita, Ibu pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan devosi pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu dianugerahkan oleh Allah. Itu dikandung oleh karena mukjizat Roh Kudus. Diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 19. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tiba saatnya Sang Kristus dilahirkan di dunia. Kita akan mendengarkan bagaimana sebelum Kristus dilahirkan di dunia. Nah, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, di Nazaret, lebih tepatnya di Galilea, ada seorang yang bernama Yusuf. Nah, ia berasal dari keturunan Daud. Nah, pada waktu itu, ia tidak dihormati karena dia hanya seorang tukang kayu. Nah, walaupun dia keturunan Daud, dia kurang atau tidak dihormati pada waktu itu. Nah, Tuhan mengizinkan Yusuf bertunangan dengan Maria, di mana Tuhan berkenan memberi seorang anak kepada Maria. Jadi sebelum Yusuf bertunangan dengan Maria, Tuhan memberikan seorang anak kepada Maria. Jadi Maria mengandung pada waktu itu, yaitu dia mengandung Yesus pada waktu itu. Nah, sebelumnya malaikat Tuhan sudah menyatakan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang dilahirkan oleh mukjizat dari Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus kelahirannya itu berbeda dengan kelahiran yang normal, yang biasa seperti manusia. Jadi Yesus itu dikandung oleh Maria dan dilahirkan oleh mukjizat dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan mukjizat kepada Maria dan Maria mengandung seorang anak yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi pada waktu itu Yusuf mengetahui Maria mengandung Yesus pada waktu itu. Jadi ia tahu bahwa bayi yang dikandung Maria itu bukan anaknya. Jadi dia bertanya-tanya, mereka baru mau bertunangan, sedangkan Maria sudah mengandung. Nah, Yusuf tidak tahu pada waktu itu apa kata-kata malaikat kepada Maria. Jadi tentang mukjizat apa yang terjadi dalam kandungan Maria. Jadi Yusuf pada waktu itu bertanya-tanya. Nah, jadi pada waktu itu juga Yusuf berencana memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam dan dia ingin pindah ke kota lain. Karena dia tidak mau Maria menanggung malu pada waktu itu. Jadi dia berencana memutuskan pertunangannya dengan cara diam-diam. Nah, pada waktu itu juga Maria tahu nih bahwa Yusuf sudah mengetahui dia mengandung Yesus pada waktu itu. Jadi dia sebenarnya tidak berani juga memberitahu rahasianya apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu. Jadi kenapa? Karena rahasia itu begitu ajaib dan sulit dipercaya. Kalaupun dia cerita kepada Yusuf, mungkin Yusuf tidak percaya. Makanya dia merahasiakan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu. Nah, karena Maria sangat takut pada waktu itu, Maria memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan terang dan pertolongan kepada Yusuf, supaya Yusuf bisa menerima keadaan Maria pada waktu itu. Nah, Tuhan memakai cara dengan memakai Maria untuk mengandung Tuhan Yesus. Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menebus kita dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan penebusan itu dan menyelamatkan umat
yang berdosa, yaitu kita. Kita adalah umat yang berdosa. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga Allah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan memakai cara dan Tuhan memakai Maria untuk menjadi seorang ibu bagi Yesus dan dilahirkan oleh mukjizat dari Roh Kudus. Jadi Yesus ini kelahirannya berbeda dengan kita manusia biasanya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita semakin mengenal Tuhan. Bagaimana Yesus dilahirkan oleh mukjizat dari Roh Kudus. Nah, Tuhan memakai Maria untuk melahirkan Yesus pada waktu itu. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan Yesus lahir di dunia ini? Yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita sudah tahu nih, Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Tapi kita juga harus menyadari dan bertobat akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita berserah kepada Tuhan. Oke, nah hari ini Ibu minta kalian menuliskan 3 hal yang kalian pelajari dari devosi hari ini. Apa sih yang kalian pelajari setelah mendengarkan devosi pagi ini? Nah, kalian tuliskan di buku SSK kalian ya. Oke, untuk menutup devosi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu devosi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan yaitu Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang merelakan anak-Mu yaitu Yesus Kristus untuk lahir ke dunia ini dan menebus dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk kami menyadari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami hari ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.